Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triayu Alfianita dengan NIM PIN 003240211115 dari tingkat 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenal macam-macam alat kontrasepsi yang tepat. Sebelumnya, apa sih keluarga berencana itu? Keluarga berencana adalah program pemerintah Indonesia sejak tahun 1970. Program tersebut bertujuan untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga sehat sejahtera. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Ada beberapa tujuan keluarga berencana. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengendalikan kelahiran dan menjamin terkendalinya penduduk, merencanakan keluarga kecil dengan hanya 2 anak, mencegah pernikahan di usia dini, dan menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia terlalu muda atau terlalu tua. Ada beberapa manfaat dari keluarga berencana. Yang pertama, menekan kehamilan yang tidak diinginkan, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang baik, mencegah gangguan kesehatan mental keluarga, mencegah gangguan kesehatan reproduksi, dan mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Macam-macam alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi terbagi menjadi 2, yang pertama MKJP dan yang kedua non-MKJP. MKJP adalah metode kontrasepsi yang sekali pemakaiannya untuk 3 tahun hingga seumur hidup, sedangkan non-MKJP pemakaiannya berkisar 1-3 bulan saja. Macam-macam alat MKJP. Yang pertama ada intrauterine device atau IUD. IUD adalah alat kontrasepsi spiral yang berbahan plastik dan berbentuk seperti huruf T yang dipasang dalam rahim untuk mencegah kehamilan. IUD hormonal mampu mencegah kehamilan hingga 5 tahun, sementara IUD tembaga mampu mencegah kehamilan hingga 10 tahun. Kelebihan IUD bisa dilepas kapan saja, aman untuk menyusui, mengurangi resiko terkena kanker serviks dan kanker endometrium. Kekurangan IUD, masih terdapat resiko mengalami kehamilan, tidak nyaman di perut saat dipasang, tidak mencegah resiko penularan penyakit kelamin. Yang kedua yaitu implan. Implan adalah alat kontrasepsi yang berbentuk tabung plastik kecil dan fleksibel yang berisi hormon. Alat kontrasepsi jenis ini sering disebut susuk yang dimasukkan ke dalam kulit lengan atas. KB implan dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan. Kelebihan implan memiliki efektivitas tinggi untuk mencegah kehamilan, aman digunakan pada ibu menyusui, menghindari risiko mengalami kanker kandungan dan radang panggul. Kekurangan dari implan, efektivitas dapat berkurang jika mengonsumsi obat tertentu seperti antibiotik, rifabutin, obat HIV, obat komplementasi, dan obat epilepsi. Kemungkinan menimbulkan infeksi. Sekitar 20% wanita pemakai implan tidak mengalami menstruasi. Yang ketiga ada sterilisasi. Metode operasi wanita atau MOW. Metode ini dikenal dengan ligasi tuba atau tubektomi yang dilakukan dengan menutup kedua tuba falopi dalam tubuh wanita. Adapun kelebihan MOW, yang pertama tidak menimbulkan efek samping, efektivitas sangat tinggi, aman bagi ibu menyusui, sedangkan kekurangan bersifat permanen dan menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak nyaman setelah pemakaian. Selanjutnya ada metode operasi pria atau MOP. Metode ini dikenal dengan vasektomi yang dilakukan dengan memotong fase deferensia atau pipa yang menyalurkan sperma dari testis menuju uretra. Adapun kelebihan MOP yaitu efektivitasnya yang sangat tinggi, tidak menimbulkan efek samping, dan untuk kekurangan MOP kemungkinan akan terjadinya komplikasi. Macam-macam non-MKJP. Yang pertama ada kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi berbahan karet lateks yang dipakaikan pada alat kelamin pria maupun wanita. Adapun kelebihan kondom dapat mencegah infeksi penyakit menular seksual mudah untuk digunakan. Kekurangan kondom hanya dapat digunakan sekali dan dapat menimbulkan alergi. Yang kedua yaitu pil.
Pil adalah alat kontrasepsi oral dengan metode pemakaiannya diminum sehari sekali pada jam yang sama setiap hari. Adapun kelebihan pil KB, efektif jika diminum secara teratur, bisa digunakan oleh wanita di segala usia, tidak mengganggu produksi ASI. Untuk kekurangan dari pil KB, berisiko mengalami kenaikan berat badan, haid biasanya dapat terhenti, kemungkinan terjadi pendarahan atau bercak darah apabila lupa atau terlambat minum pil KB. Yang ketiga ada suntik KB. Suntik KB adalah alat kontrasepsi yang digunakan dengan cara menyuntikkan hormon ke dalam tubuh wanita. Suntik KB ada yang diberikan setiap 1 atau 3 bulan sekali. Adapun kelebihan suntik KB yaitu aman digunakan bagi ibu menyusui, tidak mengganggu saat melakukan hubungan intim. Sedangkan kekurangan suntik KB beresiko mengalami kenaikan berat badan, siklus menstruasi dapat terganggu, dan pemulihan kesuburan yang lambat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.